Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Denny Hermawan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Adrian Hardinata eh, dengan NIM 0112523049. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dalam bentuk PowerPoint dengan judul Perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, yang nantinya topik ini akan mencakup subtopik yaitu sejarah komputer, revolusi industri, tren perkembangan digital, cloud computing, serta kecerdasan buatan atau AI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 poin utama yang tadi sudah kita jelaskan, di mana sejarah komputer yaitu kita ingin lebih memahami bagaimana komputer berkembang dari alat sederhana hingga perangkat canggih yang kita gunakan sampai saat ini. Lalu ada revolusi industri, di mana dampak teknologi terhadap cara kita bekerja hingga beraktivitas pada hari ini. Lalu tren perkembangan digital, yaitu di mana topik ini akan lebih berfokus pada informasi inovasi digital yang mengubah kehidupan sehari-hari kita. Lalu keempat ada cloud computing, bagaimana teknologi cloud dapat mempermudah kita dalam mengakses data serta aplikasi. Lalu yang kelima, kecerdasan buatan AI. Di sini kita lebih memahami tentang peran AI dalam kehidupan modern, kehidupan kita sehari-hari, mulai dari aplikasi di ponsel yang sering kita gunakan, hingga beberapa alat yang sudah terintegrasi dengan AI. Kita mulai dari slide yang paling pertama, itu di sejarah komputer, di mana perjalanan komputer adalah bukti bagaimana teknologi berkembang dari alat sederhana menjadi perangkat yang canggih yang kita gunakan setiap hari. Nah, dimulai dari generasi pertama, itu kisaran tahun 1940 sampai 1956, di mana komputer pertama kali menggunakan tabung vakum yang cukup besar. Eh, Dia juga masih panas secara dan juga boros listrik gitu. Nah, di contohnya itu ada ENIAC namanya. Komputer pertama yang digunakan untuk menghitung artileri militer. Ukurannya sebesar satu ruangan dan membutuhkan banyak tenaga listrik. Jadi untuk fisiknya dia masih besar banget ya, masih sebesar sebuah ruangan gitu. Dilanjut lagi dengan generasi kedua, dimulai dari 1956 sampai 1963, di mana tabung vakum yang tadi sudah mulai digantikan dengan transistor, membuat komputer lebih kecil sehingga lebih menghemat space dan juga lebih cepat dan lebih hemat energi. Contohnya itu namanya IBM 1401 yang mulai digunakan di kantor-kantor untuk memproses data seperti akuntansi. Jadi untuk perhitungan udah lebih mampu gitu ya. Yang ketiga ada generasi ketiga, itu dimulai dari 1964 sampai 1971. Nah, ini menggunakan sirkuit terpadu atau IC yang dimana memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih terjangkau. Jadi lebih ringkas lagi nih. Nah, pada masa ini komputer mulai digunakan di dunia bisnis dan pendidikan. Contohnya komputer mini mulai digunakan di sekolah-sekolah atau di kantor-kantor gitu. Jadi untuk mendukung
keperluan dan kepentingan pendidikan bahkan pekerjaan. Nah, yang paling eh, kita alami mungkin generasi keempat itu 1971 sampai sekarang. Itu di mana mikroprosesor ditemukan eh, yang sehingga memungkinkan komputer pribadi atau PC yang kita punya di rumah atau di sekolah itu mulai hadir gitu, mulai muncul. Contohnya komputer Apple, terus IBM PC. Nah, itu merupakan contoh-contoh yang mungkin sudah kita temukan dari mulai zaman kita sekolah sampai yang sekarang. Nah, generasi terakhir sih, generasi kelima itu modern dari masa yang sekarang dan lebih ke masa depan gitu. Nah, di mana komputer-komputer ini mulai dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI, komputasi cloud itu juga dan komutasi kuantum. Contohnya ya handphone kita aja yang kita gunakan sehari-hari itu adalah komputer canggih sebenarnya yang lebih kuat daripada komputer. Jadi untuk sehari-hari mungkin kita udah lebih seringnya pakai handphone karena kan lebih ringkas, lebih simple gitu ya. Nah mungkin untuk kedepannya kan masih banyak hal-hal yang nggak terduga bisa terjadi ya. Nah kita lanjut ke slide berikutnya itu ada revolusi industri di mana revolusi industri ini menjadi perubahan besar dalam cara kita bekerja dan berproduksi gitu ya untuk menghasilkan sesuatu yang dipicu oleh inovasi teknologi. Jadi kan memang dalam masanya setiap orang pasti kan rasa penasaran itu selalu muncul gitu. Nah, ini dimulai dari revolusi industri pertama atau 1.0 di mana sekitar abad ke-18. Nah, ini dimulainya dari penemuan mesin uap oleh James Watt gitu. Contohnya mungkin pabrik tekstil yang dulu menggunakan tenaga manusia mulai menggunakan mesin nih untuk memproduksi kain. Jadi produksinya dapat lebih cepat dan lebih banyak juga. Nah, dilanjut dengan revolusi industri 2.0 di mana ini kisarannya awal abad ke-20 yaitu penemuan listrik dan jalur perakitan oleh Henry Ford membuat produksi massal lebih cepat dan murah. Contohnya pabrik mobil Ford yang bisa memproduksi mobil dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah. Jadi penemuan ini udah menghasilkan barang-barang yang lebih memudahkan kita nih, udah mulai berasa gitu ya. Lanjut lagi kita ke revolusi industri 3.0, itu di mana akhir abad ke-20, di mana di masa ini sudah ditemukan penggunaan komputer dan otomatisasi dalam proses produksi. Contohnya mesin-mesin di pabrik yang dioperasikan oleh komputer untuk memproduksi barang dengan presisi tinggi. Jadi dalam pengoperasiannya kayak mesin-mesin pabrik itu udah di eh, otomatisasi. Jadi biar meminimalisir kesalahan. Nah, yang paling terakhir yaitu di revolusi industri 4.0 atau yang sekarang-sekarang kita masih sampai saat ini dan sampai ke depan masih akan terus kita alami, yaitu menggabungkan teknologi digital, Internet of Things atau IoT dengan AI. Nah, jadi eh, udah udah lebih advance jadi di mana sebuah barang yang dilengkapi dengan internet itu digabungkan dengan kecerdasan buatan. Contohnya nih kayak rumah-rumah modern gitu ya. Itu udah bisa disambungkan dengan rumah pintar yang bisa mengatur lampu, suhu, keamanan secara otomatis menggunakan aplikasi di ponsel atau bahkan udah bisa dengan pesan suara kita sendiri nih gitu. Selanjutnya kita ke tren perkembangan digital, yaitu di mana teknologi digital terus berkembang dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Nah, tadi itu Internet of Things, IoT, yang sebuah
perangkat atau sebuah barang yang sudah dilengkapi dengan internet, itu contohnya lagi itu seperti smart TV. Kan sekarang smart TV juga udah bisa internet gitu ya, streaming, Netflix, atau kulkas-kulkas zaman sekarang juga udah canggih-canggih. Jadi kayak misalnya kita stoknya udah mulai habis, dia bisa ngasih notifikasi gitu-gitu sih. Selanjutnya ada big data, yaitu pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana ini menjadi referensi bagi kita, di mana misalnya kita butuh sebuah data atau kita cari informasi, disitulah kita eh, menemukan solusinya. Contohnya yang paling sering kita gunakan mungkin Google Maps ya, menggunakan data dari jutaan pengguna untuk menunjukkan kita rute tercepat dan kondisi lalu lintas untuk menuju ke sebuah alamat gitu. Itu kan kompleks banget ya. Jadi itu masuknya ke big data. Lalu ada blockchain. Blockchain itu teknologi yang digunakan untuk transaksi digital yang aman dan transparan. Mungkin kalau teman-teman udah lebih update atau ngikutin sekarang contohnya kayak cryptocurrency, seperti Bitcoin atau aplikasi mungkin yang lebih sederhana mungkin kayak aplikasi eh, dana digital seperti OVO, GoPay gitu untuk pembayaran digital. Nah, sebenarnya yang paling kita tunggu-tunggu nih yang eh, lagi dikembangkan ya itu 5G teknologi sih. Jadi internet super cepat yang memungkinkan inovasi seperti mobil otonom atau augmented reality. Jadi contohnya streaming video 4K itu tanpa buffering gitu kan, atau kita download game atau download film online itu tanpa lag dengan hitungan detik aja. Ya semoga sih kita harap si 5G ini cepat eh, masuk dan pemerataannya di semua kota di Indonesia ya. Lalu ada cloud computing, di mana cloud computing ini adalah teknologi yang memungkinkan kita menyimpan dan mengakses data melalui internet tanpa harus bergantung pada perangkat fisik. Mungkin kalau teman-teman zaman dulu pernah ngalamin flash disk atau disket gitu ya, itu kan kadang agak merepotkan kita juga nih. Nah, apa sih sebenarnya cloud computing itu? Cloud adalah server online, tempat kita menyimpan file dan menjalankan aplikasi. Contohnya yang paling sering teman-teman pasti gunakan dalam perkuliahan pasti Google Drive, Dropbox, atau bahkan iCloud yang memungkinkan kita menyimpan dokumen dan foto secara online. Nah, keuntungan cloud computing sebenarnya apa sih? Yang pertama ya pasti menjadi memudahkan akses kita gitu kan ya. Data di- cepat diakses di mana aja, kapan aja, menggunakan perangkat apa aja, efisiensi biaya gitu ya. Nggak perlu beli perangkat keras mahal, cukup bayar sesuai kebutuhan. Dan yang paling penting itu keamanan sih. Jadi data kita dilindungi dengan enkripsi sehingga lebih aman dari pencurian. Nah, penggunaan sehari-harinya ya kita pasti seringnya kayak Google Docs, Microsoft Office 365, atau kalau hiburan-hiburan kita kan pakai streaming musik kayak Spotify atau Netflix gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga membahas tentang kecerdasan buatan atau AI sebelum kesimpulan nih. Nah, tadi dari beberapa slide itu kecerdasan buatan AI adalah teknologi yang memungkinkan kita dapat menggunakan kebutuhan kita seperti mesin-mesin itu dapat membantu kita berpikir seperti manusia, gitu kan? Nah, apa sih AI itu? AI adalah sistem yang bisa belajar dari data dan membuat keputusan sendiri tanpa bantuan manusia. Yang paling sering ya contohnya Google Translate yang menerjemahkan bahasa secara otomatis atau kamera HP nih yang mengenali wajah saat kita ngambil foto atau kita login sekarang kan kayak ke e-banking itu udah bisa
dengan biometrik gitu ya. Jadi pengenalan wajah. Nah, AI sendiri kehidupan sehari-hari kita pasti sering menemuin nih. Kayak di handphone kita aja nih yang kita pegang itu udah ada Google Assistant, Siri-nya, atau Alexa yang bisa menjawab pertanyaan atau mengatur jadwal kita. Atau bahkan merekomendasikan kita konten dalam nonton Netflix, Spotify, dan masih banyak. Atau contohnya kayak kita belanja aja nih kayak e-commerce di Tokopedia atau Shopee, kalau kita searching itu pasti muncul dengan eh, produk-produk yang direkomendasikan dengan sebelumnya pencarian kita. Nah, itu juga termasuk dari AI juga. Nah, sebenarnya manfaat AI itu yaitu tadi lebih ke efisiensi dalam kita mengerjakan tugas-tugas, mempercepat kita dalam menganalisis data gitu kan. eh, Inovasi, jadi kayak misal kita butuh inspirasi atau melihat-lihat peluang baru, itu bisa jadi AI juga. Atau bahkan kayak analisis penyakit, diagnosis, itu juga bisa sih. Nah, tapi si AI ini memiliki tantangan nih, yaitu di mana apakah si AI ini beretika atau memiliki keputusan yang diambil AI ini adil dan tidak bias. Lalu penggantian tenaga kerja, nah itu yang paling parah sih. Takutnya kan dengan perkembangan AI yang lebih advance gitu ya, beberapa pekerjaan bahkan lebih hilang, akan digantikan gitu maksudnya, seperti kasir atau operator-operator gitu ya. Nah, mungkin kita mulai masuk ke kesimpulan, di mana sebagai kesimpulan, perkembangan teknologi informasi ini dan komunikasinya telah mengubah banyak aspek nih dalam kehidupan kita. Komputer, revolusi, industri, tren digital, tadi cloud computing, bahkan AI. Namun dari semua aspek tersebut sebenarnya saling berhubungan dan membawa dampak besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi teknologi ini memberikan kemudahan, efisiensi, dan konektivitas yang memungkinkan kita bekerja dan berinteraksi secara lebih efektif gitu. Nah, penting sebenarnya bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan ini agar dapat memanfaatkannya secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan berkembangnya AI ini justru kita harus memanfaatkan. Kita jangan kebawa dengan enaknya aja gitu. Kita harus terus inovasi. Namun bisa dimudahkan tugas-tugas yang sekiranya membutuhkan waktu bisa kita mudahkan dengan AI. Jadi kita harus berpikir tetap lebih logis, lebih inovatif. Namun AI ini sebagai tools aja buat kita. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, mungkin semoga dengan materi ini kita dapat menjadi menambah wawasannya atau lebih berpikir nih mungkin ke depannya kita harus seperti apa dalam menanggapi perkembangan teknologi yang terus-terus berkembang di setiap harinya. Mungkin segitu aja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Denny dan teman-teman semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.